Enak tempene sebab sreg karo tempene. Lah jarene nyong enak tahune karo tempene li bakwan. Oh, Berarti enak kabeh. Yo, angger sreg kabeh-kabeh kuwi enak. Ngerti? Wedange teka. hari Minggu pagi ya, Bu? Iya, jam 6. Saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong. Saya teh mau diambil. Tuh ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh kok diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Generasi muda Indonesia, tahukah kamu bahwa di negeri kita tercinta memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan di setiap bahasa itu bukan sekedar kumpulan kata, tapi mencerminkan sebuah budaya, nilai, cara pandang hidup suatu masyarakat tersebut. Namun sayangnya banyak sekali bahasa daerah yang kini mulai jarang digunakan. Sebagian anak muda merasa malu atau menganggap bahasa daerah itu kuno. Padahal di balik setiap kata daerah tersimpan jati diri bangsa yang tak ternilai. Bahasa daerah adalah warisan leluhur. Lewat bahasa daerah kita belajar tentang sopan santun, adat istiadat, dan kebijaksanaan lokal. Bayangkan saja kalau nggak ada bahasa daerah, banyak pantun, lagu, pepatah, dan cerita rakyat yang akan hilang. Dan ketika bahasa itu hilang, maka hilang pula sebagian budaya daerah tersebut. Bahasa daerah juga mengajarkan kebanggaan dan rasa memiliki. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukan sekedar tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Lalu, apa hubungannya sama bahasa Indonesia? Apa ya hubungannya bahasa daerah sama bahasa Indonesia? Nah, hubungannya sangat erat banget nih. Bahasa Indonesia itu lahir dan tumbuh dari berbagai banyak sekali bahasa daerah, terutama bahasa Melayu yang dimana disepakati sebagai bahasa persatuan. Dalam setiap kosakata bahasa Indonesia, kita menemukan jejak dari bahasa daerah. Nah, contohnya nih ada kata andalan. Andalan itu berasal dari bahasa Bugis. Ada lagi sarung. Sarung itu dari bahasa Makassar. Ada lagi cendol. Cendol itu dari bahasa Sunda dan masih banyak lagi. Namun di era globalisasi seperti ini, tantangannya semakin besar. Anak muda sering memakai bahasa asing. Media digital juga jarang menggunakan bahasa daerah dan banyak sekolah yang tak lagi mengajarkan secara efektif. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil dengan menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluarga atau teman sebaya, mempelajari lagu dan sastra daerah, membuat konten media sosial dengan bahasa daerah agar bahasa itu tetap hidup di dunia digital. Dan yang paling penting adalah ajarkan kebanggaan berbahasa daerah kepada generasi berikutnya. Ingat, bahasa daerah tidak kalah keren loh. Ia menunjukkan bahwa kita punya identitas yang unik. Bangga berbahasa daerah, cinta terhadap Indonesia.